Baik, setelah Anda yakin bahwa data Anda sudah pada posisi yang benar dan sudah pada referensi yang benar juga, jadi pastikan kita bisa lihat lagi ya, klik kanan di data, open attribute table, dan pastikan data X-nya itu sekitar 600-an nilainya, dan data Y-nya itu sekitar 9 jutaan. Itu artinya kalian sudah ada di UTM 48S ya. Field-nya itu sudah negatif. Oke, pastikan semua itu sudah benar, baru kita akan bergerak ke interpolasi. Saya akan geser muka saya ya, di sebelah kanan sini ada yang namanya processing toolbox ya. Ini somehow dia nggak nempel. Nah, harusnya dia nempel kayak gitu ya. Nah, si processing toolbox ini kalau kalian belum ada, itu kalian bisa ambil seperti ini caranya. Jadi ke processing lalu toolbox ya. Jadi kalau misalnya saya klik dia akan hilang, tapi kalau saya klik lagi processing toolbox dia muncul lagi. Nah, di processing toolbox ini, kalau misalnya kalian hanya menginstal QGIS, itu kalian tidak akan survive ya, jadi tidak banyak yang bisa kalian lakukan. Nah, tapi ada beberapa package yang bisa kalian install, dan kalau misalnya package itu sudah terinstall, kalian run gitu ya, biasalah kalian install semua, restart komputer, habis itu run QGIS, harusnya dia akan nongol di processing toolbox kalian. Nah, beberapa package tersebut, pertama adalah JIDAL ya, lalu ada GrassGIS, dan ada juga Saga GIS ya. Tiga-tiganya akan saya letakkan di deskripsi video ini ya, tapi yang akan kita gunakan itu hanya Saga. Ini mungkin bisa jadi modal kalian kalau misalnya kalian menggunakan QGIS ke depannya ya. Jadi Grass sama Jidal ada beberapa algoritma yang biasa saya pakai juga di situ. Nah, untuk Saga ya, kita coba open aja Saganya. Jadi klik di segitiga ini, lalu ambil yang Raster Creation Tools. Nah, di sini ada beberapa metode untuk kita interpolasi data ya. Saya nggak tahu kalian sudah belajar atau tidak, mungkin nanti di JS atau apa, tapi intinya di sini ada beberapa metode. Saya tidak akan minta kalian analisis metode, tapi tunjukkan aja ini pakai ini, outputnya ini, pakai ini, outputnya ini. Ya. Satu hal yang kita akan coba di sini atau beberapa ya, pertama adalah IDW atau inverse distance weighted interpolation. Lalu kita coba B-spline dan natural neighbor ya. Kita akan coba lihat bedanya seperti apa. Nah, inverse distance ini kita bisa langsung klik dua kali ya, masukin datanya. Atribut yang kita gunakan itu adalah field 3 yaitu Z-nya ya. Jadi jangan sampai kalian menginterpolasi data X atau Y. Kita pengen interpolasi Z ya. Nah, weightingnya kita ambil inverse distance to a power. Jadi intinya sih semakin jauh dia akan semakin rendah apa namanya weight itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Waktu kalian belajar GG atau apa, weight tuh bobot ya, bobot ya. Makin jauh bobotnya makin sedikit. Nah, ini semuanya kita ambil. Nah, di sini yang perlu kita ganti search range, kita ambil pakai search radius. Radius yang kita gunakan mungkin 50 meter kegedean, mungkin 20 meter, kita coba 20 meter ya. Lalu, um, 20 meter, 20 meter ya. Ya nggak apa-apa 20 meter. Nah, ini untuk sel size saya pakai 5 meter dulu ya. Kalian gunakan 2. Kenapa 5? Karena biar cepat aja sebenarnya ya. Biar processingnya cepat, nggak terlalu lama. Nah, ini save to file ya. Nah, ini tadi saya udah beberapa saya save ya. Ini saya hapus-hapusin. Jadi karena ini kita pakai IDW, kita coba save-nya grid underscore IDW misalnya gitu ya. Save. Kalian bisa grid.idw underscore gini. em, Kalau kalian nge-save suatu file, biasakan tidak ada spasi ya. Kalau Anda butuh spasi, pakailah underscore dan jangan pakai em, karakter-karakter yang aneh-aneh kayak tanda tanya, tagar, bintang gitu ya. Karena itu akan sulit dibaca oleh cross software gitu ya. Kalau kalian pakai MATLAB gitu ya, dia sangat sensitif terhadap spasi gitu ya. Beberapa JS juga kita suka nggak suka gitu ya pakai spasi. Jadi kalau misalnya memang harus ada spasi, pakailah underscore. Atau ada juga yang lebih suka kayak semuanya dalam satu kata gitu ya, tapi ada huruf kapitalnya. Saya sendiri lebih suka pakai underscore. Kita coba run ya. Harusnya tadi saya run dulu ya, baru saya ngomong biar kita buying time. But anyhow, kita coba ya. Ini yang IDW. Hasilnya kira-kira seperti apa. Harusnya sih kalau 5 meter resolusinya dia nggak terlalu lama. Let's just hope for the best.
Oke, nah inilah hasilnya kalau kita pakai IDW ya. Jadi karena tadi kita tentukan radiusnya 20 aja gitu ya. Jadi dia hanya mencari 20 meter di sekitarnya. Dan di sini resolusinya masih belum terlalu bagus ya karena saya minta 5 meter. Nah, kalian pakai dua ya. Dia agak sedikit lebih lama pastinya, tapi akan jauh lebih bagus hasilnya. Nah, ini kita bisa klik kanan, properties ya. Kita, ntar ya, kita lupakan itu soalnya. Klik kanan, properties lagi. Kita lihat dulu histogramnya ya. Jadi kita lihat bahwa oh ternyata yang paling dalamnya itu sekitar minus 30 berapa walaupun dia nggak banyak ya. Jadi kita bisa ambil paling bawahnya mungkin 40. Atasnya kita ambil tetap aja 0 gitu ya. Walaupun di sini paling cuma minus 5 gitu ya. Nah, jadi kita ke style, kita pakai single band pseudo color. Blues ini harusnya dia standar, harusnya udah ada ya. Karena ada beberapa yang saya bikin sendiri di sini. Color scheme-nya coba minus 40 sampai dengan 0 ya. Kita apply ya, dan kita lihat bahwa di sini adalah area-area yang lebih em, dangkal sebenarnya. Jadi ini kebalik nih ya, kita kebalik. Jadi kita pengen yang dalam itu yang gelap. Nah, baru kelihatannya. Jadi di sini ada area dangkal dan area gelap. Dan kita bisa lihat bahwa dia nggak terlalu bagus ya. Nah, kenapa tuh kira-kira? Kita bisa taruh di ini di bawah. Dan kita bisa lihat bahwa, oh ini nih mungkin nih gara-gara crossingnya gitu kan. Nah, coba kita lihat di sini. Pas di crossing dia agak aneh misalnya. Contohnya ya. Lalu mana lagi nih yang crossing gitu kan. Di sini juga ada crossing. Tapi nggak terlalu kelihatan kalau kita pakai IDW. Tapi setidaknya kita bisa melihat kurang lebih seperti apa. Dan dia benar-benar natural hanya dari data aja. Jadi nggak terlalu banyak interpolasi keluar. Nah, kita coba pakai ini ya, multi-level B-spline. Multi-level B-spline, double klik, kita ambil atributnya yang 3 lagi. Ini kita biarkan semua, cell size-nya ambil lagi-lagi 2 ya. Saya pakai 5 biar cepat aja processing-nya karena saya hanya menunjukkan. Nah, ini kita pakai grid um, multi-level B-spline. Gitu ya. Kita mainkan. Nah, kalau B-spline ini dia agak sedikit berbeda. Jadi kalau tadi itu kita IDW itu benar-benar ambil dari data, jadi matematis. Nah, B-spline ini dia ada fungsinya sebenarnya. Jadi kita menganggap kalau B-spline itu kayak gini. Jadi dia ngambil sebuah em, satu permukaan yang sama. Nah, mereka menganggap nilai-nilai kedalaman yang kita berikan itu sebagai tekanan. Nah, ini kita masih processing kan ya. Nah, itulah hasilnya ya. Jadi instead of kalau tadi kan kita ambil ya nah ini datanya. Jadi benar-benar waktu kita pakai IDW ya, dia pakai benar-benar data sepanjang itu yang dia ambil ya. Jadi kalau di luar itu dia nggak ambil. Tapi kalau kita pakai tadi ya, si multi level B-spline, dia searea ini dia ambil X maksimum sama X minimum, X maksimum, Y minimum, Y maksimumnya di mana. Dia ambil itu sebagai satu plate yang sama gitu ya, satu bidang yang sama. Setiap titik kedalaman dia anggap itu sebagai tekanan. Jadi kalau misalnya dia makin dalam, tekanannya itu makin gini ya, makin 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 besar juga. Jadi dia kira-kira bagaimana caranya si ini bisa membentuk model bawah laut. Jadilah dia kotak. Jadi dia bahkan di area-area yang tidak ada data, dia kita bisa bilang ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu memberikan nilai di area yang bahkan tidak ada data. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Trennya tapi sama, kita bisa lihat ya. Jadi ini kita bisa klik kanan, copy style aja, kita ambil. Nah, sama ya. Jadi area yang dangkal itu di tengah ya. Dan di sini ternyata lebih kelihatan. Jadi kalau misalnya kita taruh ini di bawah, nih ya, di area-area persilangan itu lebih jelas lagi em, ketidakselarasannya. Nih, ini yang paling jelas ya. Di sini tengahnya dalam, tapi yang ke sini itu lebih dangkal tuh. Yang ke sini dangkal, yang sana dalam. Itu kira-kira kenapa? Ya, coba kalian analisis secara numerik ya, menggunakan apa yang kalian lakukan pada saat kalian apa namanya? Pada saat kalian hmm, ujian dan pada saat ujiannya maksudnya yang IHO itu loh yang orde-orde nanti saya akan tunjukkan juga dan juga kira-kira ada apa lagi yang membuat dia seperti ini datanya. Nah ya, nah itu kalian harus baca lagi tuh modul praktikum. Oke, jadi ini adalah B-spline. Satu lagi kita coba natural neighbor ya. Sama data inputnya, atributnya kita ambil fill 3. Metodenya kita pakai Simpson. Jadi Simpson ini tuh lebih ada weight-nya lah gitu, ada bobot-bobotnya juga.
Selesai saya pakai 5 lagi, kalian pakai 2. Ini kita pakai ya. Jadi ini grid nat nih ya. Semuanya dinamain biar kita nggak bingung ya. Lalu kita run. Oke. Nah, ini gridnya akan beda lagi. Kita tunggu ya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita bisa analisis secara numerik gitu ya, menggunakan apa yang kalian lakukan kemarin pada saat ujian. Jadi jangan sampai udah selesai UTS terus lupa apa yang kita lakukan ya. Padahal semua dari awal sampai akhir itu ada chain-nya gitu ya, ada setelah ini, setelah ini gitu ya, sambil nunggu. Nah, beda lagi kan. Jadi kalau kita lihat ini kita ke atasin, nah dia itu juga ngambil ujung-ujungnya juga, tapi bener-bener kalau tadi yang si thin split itu dia ngambil kotak gitu ya, bener-bener kayak grid, sementara ini dia membatasi di area-area terluar. Itu adalah si natural neighbor ya. Dan kita bisa copy juga ya, copy style dan paste style. Nah, sama juga trennya. Dan kita juga bisa melihat di persilangan-persilangan dia datanya kualitasnya jauh lebih buruk. Pada tahap selanjutnya, kita akan coba analisis data yang sudah kita interpolasi. Sampai jumpa.